Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wish you all the best always ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita awali belajar hari ini tentang pengumpulan dan penyajian data bagian 1. Anak-anak, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data belum memiliki arti dan harus melakukan pengolahan. Data diperoleh dengan cara atau teknik tertentu yang disebut dengan metode pengumpulan data. Agar bisa memiliki arti, data harus diolah terlebih dahulu. Hasil pengolahan data ini disebut informasi. Alurnya adalah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu sehingga didapat data. Kemudian data diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang benar. Metode pengumpulan data. Sebelum kita belajar metode pengumpulan data, kita harus tahu berdasarkan cara perolehannya. Data ada dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sendiri. Contohnya, Siti ingin mengetahui berat badan semua teman sekelasnya. Siti menimbang satu persatu teman sekelasnya dan mencatatnya sendiri hasilnya. Data yang diperoleh Siti ini disebut dengan data primer. Data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari peneliti lain. Contohnya, Torik ingin mengetahui golongan darah teman sekelasnya. Karena ia belum bisa menguji sendiri di laboratorium, ia meminta data yang sudah ada di UKS yang didapat dari puskesmas. Data Torik ini disebut dengan data sekunder. Anak-anak, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara tes, wawancara, isian singkat, dan pencatatan langsung. Cara yang pertama yaitu tes. Contohnya adalah tes yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Cara yang kedua adalah wawancara. Wawancara, hal yang perlu dilakukan sebelumnya adalah menyiapkan daftar pertanyaan. Kelebihan metode ini, data lebih detail, jelas, dan lengkap. Kekurangannya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, metode isian singkat. Jadi, masing-masing orang mengisi lembar isian dan dikumpulkan. Kelebihan metode ini, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Kekurangannya, kadang jawaban tidak jelas. Persiapannya tentu saja menyiapkan belangko pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Kelebihannya, data lebih akurat. Kekurangannya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Persiapannya tentu saja alat ukur dan belangko isian data. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar membaca data ya. Berikut ini adalah data hasil tes matematika kelas 5 SD Islam Al-Farabi. Pertanyaannya adalah berapakah nilai tertinggi, nilai terendah, dan berapakah yang mendapat nilai di bawah 70 dan di atas 80. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita urutkan data yang ada. Ya. Kita lihat nilai yang terendah. Di sini kita lihat nilai terendah adalah 65. Kemudian kita lihat nilai yang tertinggi, yaitu 95. Kemudian kita buatkan tabel nilai dan banyaknya nilai. Karena ini kelipatan 5, maka Ustazah tuliskan di sini nilai 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian kita hitung masing-masing banyaknya nilai. Yang pertama adalah 65. Kita hitung ya, ada berapa banyaknya 65. Oh, ternyata ada 1, kita tulis di samping angka 65, di bawah banyak nilai itu ya, 1. Kemudian angka 70 kita dapatkan ada 1, 2, 3, 4,
Ya, 4 nilai ya. Kita tuliskan di situ 4. Demikian seterusnya untuk angka 75 kita hitung juga banyaknya. Ada 5 ya, kita tulis di situ 5. Kemudian angka 80 kita hitung ada 7 ya, kita tulis 7. Kemudian ada angka 80 kita tulis 7. Angka 85, sekarang nilai 85 kita hitung ada 7 juga, dan nilai 90 ada 3. Kemudian yang terakhir adalah angka nilai 95 ada 2. Kita tulis juga di bawahnya angka 2. Oke, anak-anak, jumlah datanya harus sama. Ternyata di sini ada 1 yang belum masuk, yaitu 80. Jadi nilai 80-nya ada 8. Kemudian kita hitung semua nilai, kita jumlahkan. Kalau sudah sama dengan jumlah datanya berarti betul. Di sini 30 ya. Kemudian kita lihat, kita jawab yang tadi ya. Nilai tertingginya adalah 95. Nilai terendahnya adalah 65. Kemudian yang mendapatkan nilai di bawah 70, berarti nilai 70 tidak masuk hitungan ya. Nilai di bawah 70 adalah 65. Jadi yang dapat nilai di bawah 70 adalah 1 siswa. Kemudian berikutnya adalah nilai di atas 80. Berarti nilai yang mendapat nilai 80 tidak kita hitung ya. Nilai di atas 80 adalah 85, 90 dan 95. Kita hitung 7 ditambah 3 ditambah 2. Jadi ada 12 siswa. Demikian anak-anakku, bagaimana cara kita membaca data sederhana ya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.